Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Nama saya Saasari, NIM T20179053. Kita sudah membahas dua materi di awal, yakni tentang hakikat tujuan pendidikan Islam dan hakikat pendidik dalam pendidikan Islam. Yang ketiga, kita akan membahas lebih lanjut mengenai tentang hakikat peserta didik dalam pendidikan Islam. Yang perlu kita ketahui bersama di sini kata kuncinya yaitu tentang peserta didik. Nah, berbicara tentang peserta didik berarti di sini adalah orang ataupun manusia yang melakukan sebuah aktivitas ataupun kegiatan belajar. Nah, dalam istilah peserta didik itu juga bisa diartikan sebagai anak didik. Anak didik merupakan salah satu komponen pendidikan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Nah, apa sih tujuan pendidikan kita? Nah, kita akan membahas di materi selanjutnya. Nah, tanpa anak didik ataupun seorang pelajar, pengajaran tidak akan pernah ada ataupun pendidikan tidak akan pernah berlangsung ataupun terjadi di dalam suatu proses kegiatan pembelajaran atau suatu proses kegiatan pendidikan. Sebagai salah satu komponen pendidikan, anak didik dapat harus mendapatkan perhatian yang khusus dan juga perhatian yang serius dari para pakar ahli pendidikan, yaitu untuk keberhasilan pencapaian tujuan pengajaran khususnya pendidikan pada umumnya. Anak didik diperlakukan sebagai subjek dan juga objek. Jadi seperti itu ya. Nah, karena kenapa? Karena pendidikan yang diperlukan oleh peserta didik adalah mereka memerlukan pengetahuan, mereka memerlukan ilmu, bimbingan, serta pengarahan ya. Jadi seperti itu. Nah, dalam Islam berpandangan bahwa hakikat sebuah ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan proses perolehannya dilakukan melalui apa? Ya melalui belajar. Kepada siapa? Kepada seorang pendidik, kepada seorang muallim, kepada seorang ustadz dan sebagainya macamnya. Dalam Islam, peserta didik adalah setiap manusia yang sepanjang hidupnya selalu berada dalam perkembangan. Nah, seperti itu. Jadi, peserta didik bukan hanya orang yang sedang belajar pada masa pengasuhan atau pengasuhan orang tuanya saja. Bukan pula anak-anak lulusan usia sekolah, tetapi mencakup seluruh manusia, baik itu individu maupun kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak. Peserta didik tidak hanya sekedar sebagai objek pendidikan yang sudah kita bahas sebelumnya, akan tapi pada saat tertentu ia menjadi subjek pendidikan. Hal yang ini membuktikan bahwasanya posisi peserta didik tidak hanya sekedar pasif seperti gelas kosong yang siap menerima air kapanpun dan dimanapun. Tidak seperti itu. Akan tetapi peserta didik harus aktif, kreatif, dan dinamis dalam berinteraksi dengan guru-gurunya, sekaligus dalam upaya pengembangan keilmuan yang dimilikinya. Jadi seperti itu ya hakikat peserta didik yang perlu kita ketahui ya. Nah, di sini dijelaskan beberapa tugas dan tanggung jawab peserta didik. Di bab ini ada tugas dan tanggung jawab, bukan hanya seorang muallim, bukan hanya seorang pendidik, akan tetapi
pendidik juga mempunyai tugas dan juga tanggung jawab peserta didik. Nah, untuk dapat melaksanakan kegiatan menuntut ilmu ataupun thalabul ilmu, maka peserta didik hendaknya dapat merealisasikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Menurut Muhammad Ihtiyah Al-Abrashi, setiap peserta didik setidaknya memiliki tugas tanggung jawab seperti berikut di bawah ini. Nah, di slide di bawah ini ada 8, ya, ada 8 poin-poin yang menurut Muhammad Ihtiyah Al-Abrashi ini menjadi tanggung jawab dan juga tugas bagi seorang peserta didik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hadis, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum laki-laki dan perempuan, sehingga semua manusia yang hidup di dunia ini diwajibkan untuk mencari ilmu dan juga menjadi sebuah orang yang menuntut mengembangkan diri, mengembangkan potensinya dalam hal pendidikan, baik itu pendidikan formal, informal maupun non formal. Jadi tidak terbatas pendidikan itu ya. Nah, di poin 1 ini menurut Muhammad Ihtiyah Al-Abrashi, setiap peserta didik setidaknya sebelum memulai pelajaran, siswa harus terlebih dahulu membersihkan hatinya dari segala hal yang buruk, baik itu sifat yang kurang baik ya. Karena belajar dan mengajar itu dianggap sebagai hal ibadah sesuai dengan hadis yang sudah saya sebutkan tadi. Sebab menyemarakkan hati dengan ilmu tidak sah kecuali setelah itu suci dari kotoran akhlak. Intinya ialah peserta didik harus suci jiwanya. Indikatornya terlihat dari apa? Dari tingkah laku ataupun akhlaknya. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang poin kedua di slide ini yang teman-teman, bersedia mencari ilmu termasuk meninggalkan keluarga, tanah air, dan tidak ragu-ragu berpergian ke tempat-tempat yang jauh sekalipun bila dikehendaki demi untuk mendatangi guru. Nah, dalam pengertian ini kita dituntut mencari ilmu ya. Thalabul ilmi wala bisyin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dalam ayat potongan tersebut bahwasanya kita diwajibkan mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Dalam hal tersebut diartikan bahwasanya menuntut ilmu itu tidak berada di tempat-tempat itu saja. Kita boleh melakukan menuntut ilmu, mencari guru-guru meskipun yang jauh, harus rela meninggalkan keluarga, tanah air. Jadi seperti itu, baik itu ke luar negeri maupun ke luar wilayah yang kalian tinggali sekarang. Kemudian poin yang ketiga menurut Muhammad Ihtiyah Al-Abrashi, poin yang ketiga, bertekad untuk belajar hingga akhir umur. Jadi seperti itu ya. Jadi bertekad untuk belajar hingga akhir umur, yaitu minal lahdi ilal lahdi. Jadi kita dituntut belajar dari kita lahir sampai dengan kita ke liang lahat. Jadi jangan meremehkan satu cabang ilmu, tapi hendaklah menganggap bahwa setiap ilmu itu ada faedahnya dan ada manfaatnya. Jangan meniru-niru apa yang didengarnya dari orang-orang yang dahulu mengkritik dan merendahkan sebagian ilmu mantik atau filsafat. Karena kenapa? Karena cabang ilmu pengetahuan itu sangat luas dan manusia itu pun wajib mempelajarinya agar terciptanya suatu manusia yang bisa memanusiakan manusia. Poin yang keempat yaitu menjaga pikiran dari berbagai pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Nah, teman-teman, ini sudah banyak aliran ya. Di zaman Khalifatur Rasyidin itu sudah terpecah menjadi 4 bagian. Ya, terpecah menjadi 4 bagian golongan-golongan umat muslim. Nah, di sini kita perlu mempelajari bahwasanya dalam mempelajari agama Islam kita harus melalui pintu yang benar dan tidak bertentangan dengan keadaan sekitar adat istiadat di daerah kita masing-masing.
Jadi ada istilah sesat, Syiah, Murji'ah, kemudian ada Ahlussunnah wal Jamaah, ada juga Khawarij. Nah, di sana merupakan salah satu contoh aliran-aliran yang perlu kita ketahui agar kita bisa memahami berbagai golongan-golongan yang ada, aliran-aliran yang ada di bumi ini. Jadi seperti itu. Kemudian yang kelima, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik itu ilmu umum maupun ilmu agama. Jadi tidak hanya terbatas dalam ilmu agama saja. Dalam ilmu umum itu perlu kita ketahui. Contohnya ilmu geografi, sejarah dan sebagainya macamnya. Dalam ilmu agama ada fikih, akidah, akhlak dan juga tauhid dan sebagainya macamnya. Kita harus menguasai semuanya karena itu merupakan suatu kebutuhan duniawi dan ukhrawi kita sebagai bekal menuju akhirat nanti. Karena tujuan dari pendidikan Islam yang kita pelajari dari awal, materi yang awal, yaitu akhlak, yaitu menyempurnakan akhlak sebagai apa? Untuk kepentingan di akhirat. Jadi seperti itu. Kemudian poin yang keenam, mempelajari satu ilmu sampai tuntas, kemudian beralih pada ilmu yang lainnya. Memahami nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. Intinya kita belajar ya, sampai kita paham. Yang kedelapan, yang terakhir, yakni tentang mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang dapat bermanfaat, membahagiakan dan mensejahterakan, serta memberi keselamatan hidup dunia dan akhirat, baik untuk dirinya dan bagi manusia pada lingkungannya, baik itu bagi bangsa negaranya. Jadi yang perlu kita pelajari bersama, tugas dan tanggung jawab peserta didik setelah menjadi seorang yang mencari ilmu atau thalabul ilmi, maka ia harus memiliki 8 prinsip ataupun tugas ataupun tanggung jawab yang menjadi keterkaitan untuk menjadi insan yang kamil. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian setelah mengetahui tentang hakikat peserta didik ya, ada beberapa kriteria ya, ada beberapa kriteria yang harus lanjut ya. Kemudian ada beberapa syarat ataupun kriteria yang harus dimiliki peserta didik. Nah, jadi peserta didik masih ada kriterianya. Nah, kayaknya gampang kok nih, di slide di bawah ini ada beberapa poin. Yang menurut satu, memiliki kecerdasan atau zaka, memiliki hasrat atau his atau keinginan untuk mencari ilmu, bersabar dan tabah. Nah, dia sabar meskipun kita belum memahami makna dari pendidikan atau mata pelajaran ataupun sebuah pengetahuan, ya kita harus sabar, tetap istiqomah dalam melaksanakan suatu ibadah, itu apa? Belajar. Yang keempat, yaitu mempunyai seperangkat modal atau sarana atau ada bulghah. Al ilmu ghalun, ilmu itu mahal. Jadi apalagi di zaman sekarang ya, ilmu di mana-mana harus bayar ya. Jadi kita selain mempunyai hasrat, kecerdasan, tabah ya, kita harus mempunyai modal dan sarana. Sarana ini contohnya apa? Ya kita mempunyai, tidak hanya membawa tangan kosong, kita mempunyai buku, mempunyai kitab, alat tulis dan sebagainya macamnya. Yang keenam, yaitu adanya petunjuk pendidik, irsyad ustad. Jadi ada sebuah orang yang mengantarkan ataupun menjadi pembimbing, mengantarkan ke dalam suatu lembaga atau instansi dari yang kita akan pelajari. Kemudian ada masa yang panjang, tu al zaman. Ya, kita tidak belajar secara simple ataupun secara sangat dalam jangka waktu yang pendek. Ya, kita belajar agama, baik itu belajar umum dan agama, dalam kriteria tersebut ya kita harus lama, menuntutnya harus lama. Ada masa yang panjang, ada waktu yang panjang untuk mempelajari suatu minat pengetahuan ataupun ilmu yang akan kita pelajari. Jadi seperti itu. Kemudian syarat dan kriteria yang terakhir ya, yang harus dimiliki peserta didik yang dimaksud tadi, di sini ada sebuah istilah ataupun pengertian-pengertian tersendiri yang perlu kita ketahui, karena semua berawal dari niat.
innamal a'malu binniyat. Jadi semua apa yang kita inginkan dan semua apa yang kita harapkan itu dapat terwujud asalkan itu tergantung dengan niat. Jadi pendidikan merupakan suatu pilar pengetahuan bagi umat manusia di masa yang akan datang, atau menyiapkan generasi yang di masa yang akan datang menjadi sebuah wujud konkret yang nyata untuk keberhasilan dari sebuah pendidikan itu sendiri. Oke, cukup ya pada materi hakikat peserta didik dalam pendidikan Islam. Tetap semangat dan semoga bermanfaat, dan berpijaklah pada paradigma belajar sepanjang masa. Jadi cukup dari saya, sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.